Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasdi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiq wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Shuduni
شذوني دروس الغرام ومن كان مثلي معنى مظنى بحب النبي لماذا يولى بحب النبي لماذا يولى بخير الأنام أنشدني دروس الغرام ومن كان مثلي معلم ظنا بحب النبي لماذا يولى بحب النبي لماذا النبي لماذا يولى وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأوصال وضيائها وبهجة النفوس وصفائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Amma ba'd. Kita akan mengambil masa dalam 70 menit daripada sekarang. 1 jam 10 menit. Matikan handphone Anda. Kita akan terbang dalam ketinggian jelajah 35.000 kaki di atas permukaan laut. Pasang tali kereta, matikan handphone, bukan diselankan, dimatikan. Jadi tadi perbincangan kita sampai kepada membasuh muka secara sempurna, kemudian kita basuh kedua belah tangan kita kanan dan kiri pun juga secara sempurna 3 kali. Kemudian kita berpindah kepada menyapu kepala. Secara teorinya kita basahkan kedua belah telapak tangan. Kemudian dengan ibu jari kita letakkan ke pelipis, kemudian baru kita sapukan ke belakang. Itu secara teori. Secara yang lebih senang seperti yang kita sebutkan tadi, basahkan kedua belah telapak tangan, kemudian kita sapukan seperti itu. Kalau seandainya rambut kita tebal, pergi balik, bolak balik. Kalau rambut kita pendek, cukup dengan 1 kali sapu saja.
Kepala ikut kebanyakan daripada riwayat hanya setakat 1 kali saja. Sementara ada riwayat di dalam kitab Sunan Abi Daud juga dengan kepala pun tidak berbeda dengan anggota-anggota kita lainnya, disapu juga sebanyak 3 kali, namanya taslis. Selepas kita menyapu kepala, kita akan sapu kedua belah telinga kita luar dan dalam dengan menggunakan ibu jari untuk di luar, sedangkan dengan jari telunjuk kita untuk kona-kona, belokan-belokan yang ada di dalam. Jadi sampai bersih, jangan bercampur saja, tidak. Kita basakan ini saja, cahaya di sini, atas ada cahaya. Yang lubangnya itu tak tersapu. Jadi bukan hanya setakat kuping juga dengan telinga. Ibu jari untuk kuping dan juga untuk telinga daripada luarnya, sedangkan dengan 2 jari telunjuk itu untuk kona-kona, lingkaran atau lipatan-lipatan yang ada pada kedua belah telinga. Untuk diketahui, telinga bernasib lebih banyak dengan sapuan kita berbanding dengan anggota-anggota yang lain. Jadi misalnya kalau seperti dengan tangan setakat 3 kali, kaki 3 kali. Sementara kalau dengan telinga tersapu 3 kali pada waktu kita membasuh muka. Itu 3 kali yang pertama. 3 kali yang kedua ketika dengan kita menyapu kepala. Sapu kepala juga sekaligus dengan menyentuhkan ke telinga. Itu 3 kali kedua. 3 kali yang terakhir atau 3 kali yang ketiga itu secara khusus kita sapu luar dalamnya. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa bedanya dengan anggota-anggota yang lain? Dengan anggota yang lain disapu, dibasuh hanya setakat 3 kali saja. Sedangkan dengan telinga secara khusus 3 kali, secara terikut dengan 2 anggota yang sebelumnya. Muka dengan nyapu kepala juga dia terikut 3 kali. Bahkan ada lagi yang mengatakan tambah lagi 3 kali yang disebut dengan istidhar. Ini kenapa? Karena terlampau pentingnya telinga harus kita perisai, harus kita tutup, sebab benda yang masuk ke dalam telinga itu daya ingatannya cukup lumayan kuat. Tidak seperti dengan tatapan pandangan mata kita melihat 12 kali. Istizhar seperti apa? Jadi selepas kita sapu telinga secara khusus, basahkan kedua belah telapak tangan, sapukan seperti ini. Jadi ini telapak tangan kita tekan seperti itu untuk meratakan kona-kona yang mungkin ada di antara daripada bagian telinga yang tidak tersapu. Minta maaf, ini di antara daripada kelainan atau diantara daripada hikmah kenapa dengan telinga disapu secara khusus sampai kepada 12 kali. Ulama mengatakan diantara daripada perkara yang mengundang perhatian kita itu firman Allah yang berbunyi innas sam'a wal basara. Di sana disebut sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Kira-kira pernah terpikirkankah dengan kita, kenapa telinga disebut sebelum mata? Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Sebab daya kemampuan kita dengan telinga, daya ingatan kita kepada sesuatu, maklumat yang sampai kepada kita itu terlebih dahulu melalui telinga, bukan melalui mata. Kalau ingin lebih pasti, seandainya dengan saya bercakap di sini, saya sebut, tapi suara tidak kedengaran. Saya hanya dengan lakonannya saja. Itu tidak semuanya boleh menangkap. Jadi katakan saja persembahan-persembahan. Ya Imam ar-Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Kalau seandainya tak ada suara pun yang tengok saya, hanya dengar saja. Cukup dengan pendengaran. Orangnya tak nampak, tidak gerak, tidak kelihatan. Orangnya tidak kelihatan, kumar kamit mulut juga tidak kelihatan. Tapi kita mendengar, kita boleh hafal. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dengan kita hanya setakat melihat saja, melihat pergerakannya, ya siapa yang hafal? Tak boleh.
Jadi kemampuan telinga untuk mengingat lebih mampu daripada kemampuan mata saat ketika melihat. Yang walaupun mata tak tengok, asalkan telinga mendengar, kita sudah boleh hafal. Tapi pada saat yang sama kalau kita balik, yang walaupun mata dapat menatap, melihatnya secara pasti, lenggang-lenggoknya seperti apa, persembahannya seperti apa, tapi telinga tidak mendengar, kita tidak boleh hafal. Jadi setelah usia 56 tahun, baru saya terpikir, Bang Kamal, baru saya teringat, ini dia hikmatnya. Kenapa lagu-lagu lama lekat dalam kepala saya. Oh bunga hatiku, mengapakah masih saja kau bimbangkan, oh diriku. Walau minta maaf ya, sebentar aja. So kawan-kawan kadang-kadang komplain dengan saya. Walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu. Walau berjuta bunga indah datang menggoda dan merayu untuk memikat diriku ini. Macam mana boleh hafal? Zikir terlupa, doa terlupa, ayat terlupa. Banyak hafalan saya yang sudah terlupa. Tapi dengan lagu begitu, bukan secara sengaja saya hafal. Dulu tiap ada kenduri kawin di Kalimantan Selatan, di kampung saya yang namanya Amuntai, mikrofon tinggi sekali. Jadi jarak ukuran 2, 3, 4 km kita dengar. Lagu tadi itu lekat dalam ingatan anak-anak remaja, yang diantaranya itu adalah hamba Allah yang duduk di tengah-tengah sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lagu-lagu lekat betul. Banyak, itu salah satunya saja. Dalam aku berkelana, tiada yang tahu. Oh, sanjung tuh ada mama di tengah. Hitamnya arang, tak sehitam rambutmu. Manisnya madu, tak semanis senyummu. Kaulah sayang, pelitanya hidupku. Tuh lagu tuh, ingat Dail, astagfirullahaladzim. Kau tempat bercumbu dalam kesedihan, kau tempat berhibur dalam kesepian. Astagfirullahaladzim. Ini daurah apa? Itu sekedar misal daya ingatan lebih kuat untuk menghafal. Betul tidak betul, benar tidak benar, iya atau tidak iya, itu berbanding dengan kekuatan mata melihat. Ini telinga kotor macam ini kena disombat, kena disekat, kena dibasuh, kena dibersihkan. Jangan lekat lagi. Lagu-lagu yang semacam tadi itu masih oke lagi dengan lagunya. Ada lagu yang tidak cantik. Bulu bertemu bulu butuh, itu tambah parah lagi lagunya. Astagfirullahaladzim. Ingat juga, coba abang terbahak-bahak tertawa, masya Allah, tabarakallah. Hati-hati bang. Jadi nanti kalau ada lagu, sombat telinga, ambil kapas, jangan terdengar, lekat langsung dia. Cukuplah dengan saya sampai sekarang masih ingat lagi dengan lagu-lagu seperti itu. Lagu-lagu itu pada tahun 70-an. Tahun 75-an, lagu-lagu Roma Irama, Mus Mulyadi, Hitam Manis itu asalnya lagu Melayu, dinyanyikan kembali oleh penyanyi daripada Indonesia kembali. Selesai, basuh 3 kali, sombat lagi 3 kali sampai meresap. Lepas itu baru kita membasuh kedua belah kaki kanan terlebih dahulu. Diperhatikan, kalau pada waktu kita menyelat-nyelati jari tangan, itu kita menyelat-nyelatnya dengan tasbih, dengan diselang-selingkan. Tapi pada waktu kita membasuh kaki, daripada ujung jari sampai ke pertengahan petis atau dekat-dekat hampir sampai ke lutut. Kemudian ingat, kita menyelat-nyelatinya dengan menggunakan kelingking tangan kiri. Kita mulakan daripada kelingking kaki kanan daripada bawah. Begitu. Ini kaki. Untuk sementara waktu saja ini kaki. Jangan sampai nanti bersalaman dengan saya bersalaman dengan kaki Anda. Kaki itu di sini saja katakan untuk misal. Ini kaki kanan, ini kaki kiri. Jadi saat ketika
pipe air sudah kita buka, maka pada waktu kita menyelat-nyelati jari kaki kita tidak seperti pada waktu kita menyelat-nyelati, maaf ya kaki kelihatan nih. Jadi tidak seperti pada waktu kita menyelat-nyelati jari tangan. Menyelat-nyelati kaki itu menyelat-nyelatnya daripada bawah, sebab yang kita khawatirkan bawah telapak kaki itu. Nabi kita sampai menjerit, wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit dengan ancaman siksaan api neraka. 3 kali Nabi kita menjerit. Tengok para sahabat Nabi kita seperti kita kadang-kadang di RNR, pada waktu dengan kita basuh kaki, itu dengan pipe air sudah kita buka, kita akan santai, angkat sedikit, gitu kan? Oh tuh banyak, bukan 1 2 semuanya. Bukan setakat orang awam, ustadz pun macam itu juga. Tuan imam, ustadz, kiai, maulana. Apalagi kalau badan kita agak besar sedikit, oh itu tambah susah lagi. Jadi kalau mondok mungkin agak susah. Jadi coba, muka tadi itu, muka sebelahnya. Ini untuk apa nih nganggur? Ini juga kena vitamin, dapat makan, dapat minum, dapat segala keperluan yang diperlukan oleh anggota tubuh. Kenapa tangan kanan saja yang kita gunakan? 1. Kemudian yang kedua, pada waktu kita menyapu telinga. Nyapu telinga diantara daripada anggota yang disapu secara serentak, bukan secara bergiliran. Muka serentak, kanan dan kiri. Telinga serentak, kanan dan kiri. Yang sunat kita mendahulukan kanan, kemudian yang kiri itu hanya tangan dengan kaki. Tangan kaki kanan dulu. Yalah memang kalau sekali 2 kan susah sedikit. Cuma gitu. Jadi agama kita dicantik betul. Hukum sesuai dengan keadaan. Coba kalau kita renung sejenak, seandainya kita suruh basuh kaki secara serentak bagaimana? Coba pikir. Ini berdiri begini nih, kita sedang basuh kaki, akan kedua-duanya. Allahu Akbar. Syukur jatuh kita. Syukur-syukur kalau patah. Kalau patah macam mana? Terpaksa sembahyang berduduk. Tapi kalau untuk muka, dia bantu atas 2 belah tangan. Telinga 2 belah tangan. Kepala 2 belah tangan. Tapi kalau dengan tangan membantu tangan. Nah, jadi kalau begitu, maka pada waktu kita membasuh tangan kanan, kita gunakan tangan kiri untuk kita membasuhnya. Kiri dengan gunakan tangan kanan, begitulah juga dengan kedua belah kaki. Jadi muka serentak, telinga serentak, kepala serentak. Tayamun mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, itu hanya untuk tangan dan kaki. Jadi tak apalah dengan kita tuh, tempat duduk kita tuh sudah oke. Alhamdulillah. Jadi air kita buka, turunkan kaki, untaikan kaki. Jangan tersinggung ya, ini kaki bersih insya Allah, tapi jadi cermin, tak apa. Jadi ini kaki turunkan, basuh, sapu, tak salah kanan kiri macam mana cara kita menyapunya sampai bersih. Tapi terakhir sekali pada waktu kita menyelat-nyelatinya menggunakan kelingking tangan kiri daripada kelingking bawah kaki kanan. Nah begitu. Nanti bersambung ke ibu jari kaki kiri, bersambung sampai kepada kelingking kaki kanan. Atau dengan bahasanya, menyelat-nyelati jari kaki bermula daripada kelingking yang sebelah kanan sini, daripada bawah dengan menggunakan kelingking yang sebelah kiri sampai ke kelingking yang sebelah kanan. Oke? Paham? Insyaallah. Nah, selesai. Habis. Setelah kita basuh kedua belah kaki, tandahkan kedua belah tangan kita ke langit. Kalau ditandas, keluar daripada tandas, keluar tak jauh mana, keluar daripada pintu. Keluarlah tandas kita yang bercampur antara tempat mandi dengan tempat buang air. Nah, jadi kalau begitu kita keluar baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nak lebih lengkap, ada satu amalan yang Nabi kita bersabda akan tubi abi tabin, akan disimpan dalam satu simpanan yang tidak akan retak, di ujub, riya, sum'ah atau dengan kesalahan seperti apapun bentuknya tidak akan mampu untuk menghancurkan tabungan tadi itu dengan bacaan yang dibaca selepas kita mengambil air wudu, bacaan yang sama ayatnya dengan kafaratul majlis. Jadi selepas
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita ada jaminan pintu surga yang 8 itu akan terbuka selebar-lebarnya. Semate kita mampu atau dengan tas ingguhnya atau juga dengan ATM-nya mampu untuk membuka pintu-pintu surga yang 8, dipersilakan yadkhulu min ayyi asya. Sederhana, tapi sederhananya amalan tadi itu bermula dengan 2 kalimat syahadat. Jangan sekali-kali dengan kita memandang sedikit. Tadi kita salawatan, kita sama-sama berzikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ikut. Atau juga dengan bacaan yang dibaca oleh anak-anak kita tadi sebelum qamat, itu pesan Nabi kita kepada Ummu Syarik. Inginkan yang afdal, inginkan yang mulia, inginkan yang indah, inginkan yang bagus, maka sebelum qamat dikumandangkan baca tasbih 3, baca tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali, tahlil 10 kali, istighfar 10 kali. Subhanallah. Tapi lagunya macam-macam. Lagu Yaman, subhanallah, 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 subhanallah. Kawan-kawan yang di sini itu lambat, kenapa? Sebab nak memanggil santri yang masih berwudu di situ. Maka dia baca subhanallah. Kita yang sudah menunggu sini lenguh, kita menunggu. Betul tak? Lama sangat. Subhanallah. Subhanallah. Itu kalau ditotalkan yang 5 macam tadi itu mungkin ada dalam 5 menit. 5 menit, maka dengan pelajar yang lagi sedang berwudu, yang baru bangun, insya Allah akan sempat datang berjamaah kemari tanpa masbuk. Itu ceritanya, jadi dilambatkan lagunya. Sebenarnya tidak mesti seperti itu. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, alhamdulillah, alhamdulillah, 10 kali semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astaghfirullah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Selesai. Setelah itu kita berpakaian. Usahalah. Ini yang kita targetkan, agar bagaimana dengan sembahyang baik yang kita kerjakan sekali dalam seminggu, atau juga dengan sembahyang yang kita kerjakan pada tiap waktu tidak kurang daripada dalam 5 kali sembahyang fardu, itu merupakan yang terbaik. Merupakan sembahyang yang ideal, sembahyang yang berkualiti, sembahyang yang mampu untuk mengangkat martabat dan derajat kita di sisi Allah Jalla wa Ala, sembahyang yang senantiasa mendoakan kepada kita, hafizakallah, moga-moga engkau dipelihara oleh Allah sebagaimana kau memelihara, sebagaimana kau memelihara aku. Nabi kita bersabda sebaliknya, kalau pada waktu dengan sembahyang dikerjakan secara tidak keru-keruan, rukuknya tidak keru-keruan, rukunya tidak keru-keruan, bacanya tidak keru-keruan, Nabi kita bersabda, tulapu patulapu salatuhu, sembahyangnya itu dilipat-lipat kama tulapu tsaubul khaliq, macam mana kita melipat-lipat pakaian yang buruk. Suma yurma ila wajhi, kemudian sembahyang tadi dilontarkan ke mukanya. Sembahyang rajin, tapi kenapa muka tidak berseri-seri? Sembahyang rajin, tapi kenapa mukanya gelap? Sembahyang rajin, tapi kenapa dengan muka seseorang tadi itu tidak ada keceriaannya, tidak ada nur imannya, tidak ada nur yakinnya, tidak ada nur takwanya. Orangnya hitam, masya Allah, gelap, tapi muka manis. Hitam manis, masya Allah, tabarakallah. Tapi yang walaupun gelap tapi manis, masya Allah, tabarakallah. Lagu hitam manis itu sebenarnya ciuduk tuh, atau codok, cokodok. Cokodok itu namanya kue hitam manis, hitam tapi manis rasanya. Itu saya bagi nama ciuduk. Lagu lah nama codok, bukan lagi nama codok, kita bagi nama baru kue atau cocok hitam manis. Gelap, dilipat-lipat sebagaimana terlipatnya pakaian yang khalid, pakaian yang buruk. Batakul suatu berkata kepadanya, bayakallah, moga kau disia-siakan oleh Allah.
sebagaimana kau menyia-nyiakan aku wal iyadu billah. Berarti sembahyang kita jadi musuh. Kita akan sembahyang kita tuh akan menjadi teman, sembahyang kita yang akan memperisai, sembahyang kita yang menjadi penyelamat. Maka terlebih dahulu pilih pakaian yang lebih lawa, pakaian yang kemas, pakaian yang cantik, pakaian yang sopan. Kenapa? Sebab kita akan menghadap Allah Jalla wa'ala dengan pakaian yang kemas, rapi dan bagus. Bukan tidak boleh, aurat yang wajib ditutup itu setakat daripada pusat sampai ke lutut oke-oke saja. Jadi kalau seperti pada waktu kita pakai samping ya udah oke dah, alhamdulillah. Bahu terbuka tidak ada masalah, dada kelihatan tidak problem. Yang penting ini seperti ini, katakan saja kita lipatkan semacam itu daripada pusat apa? Daripada pusat sampai ke lutut. Jadi kalau seandainya ada yang sembahyang semacam ini, lipat ke sini, alhamdulillah, udah oke. Jadi sini terbuka, kepala terbuka, masuk ke masjid jadi imam Allah. Iyalah kan secara hukum sah-sah saja. Dalam kitab-kitab begini bukan sakat macam tuh. Kalau seandainya taruhlah dengan kita di sini tidak tergambarkan, akan tergambarkan kalau pada waktu kita duduk di kawasan tempat yang terbuka. Di Kalimantan masih ada tempat perumahan orang tinggal di dalam sungai. Jadi terapung. Jadi rumah terapung atas sungai. Transaksi jual beli juga dengan perahu yang terapung. Tempat kediaman pun juga di tempat yang terapung. Tuh kalau seandainya misalnya kebakaran, habis semuanya. Di dalam kitab-kitab fikih masih tetap dibahas yang walaupun tak ada sembarang pakaian, yang ada tidak lebih, minta maaf, hanya setakat dengan sepeda saja lagi. Tuan imam ketinggalan sepeda, makmum juga semuanya ketinggalan sepeda aja lagi. Dalam keadaan masa itu masih tetap sunat berjamaah ke masjid. Allah, imam pakai celana pendek. Makmum rapatnya kisah. Kenapa? Sebab ya habis membaca mana itulah keadaan yang boleh. Jadi nak pakai labuh tak ada kainnya, nak dengan gunakan daun tidak ada daunnya, gunakan akhbar pun juga tidak ada akhbarnya. Maka dalam keadaan seperti itu sembahyanglah semampu mereka bersembahyang. Bahkan kata ulama masih tetap disunatkan lagi berjamaah yang walaupun dalam keadaan bugil total. Dan itu diantara daripada keadaan yang dengan kita wajib memejamkan mata. Imam tak payah, imam depan. Tapi bugil juga. Tapi hak imam kelihatan sama orang di belakang. Maka mau di belakang kenapa pejam mata lah. Samping menyamping juga. Semuanya pejam mata. Kenapa? Itu tadilah. Tengok orang haram. Tak boleh. Tapi dalam waktu yang sama salat sampai ke tahap itu bukan nanti dalam kita pikir sampai kepada tahap kalau pada waktu bugil sekalipun tetap dengan kita dituntut untuk kita melaksanakan sembahyang berjamaah. Kenapa? Dengan berjamaah. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sebagaimana kita sebut dahulu, kalau sembahyang kita laksanakan secara berjamaah, maka dengan kita menumpang kemuliaan kepada kemuliaan orang yang mulia, kelebihan dengan kelebihan orang yang punya lebih, ketakwaan dengan takwa orang yang lebih, dan juga afdaliyah daripada afdaliyah orang yang lebih. Masing-masing daripada kita mungkin dengan zuhudnya, mungkin dengan waraknya, mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan ketakwaannya, mungkin dengan ubudiyahnya, mungkin dengan khasyahnya, mungkin dengan tadzallulnya, mungkin dengan dengan inkisarnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi saling lengkap melengkapi. Di samping kalau pada waktu kita ada kebersamaan, itu berarti dengan kita menjemput, mengundang rahmat daripada Allah Jalla wa'ala. Mungkin kalau kurang ikhlasnya dengan saya, mungkin ikhlasnya Sanusi, mungkin tadzallulnya yang lain, mungkin ubudiyahnya yang lain. Sehingga ulama mengatakan kalau sembahyang kita tidak diterima karena imamnya kurang khusyuk, atau juga tidak diterima dengan makmum yang terkumpul disebabkan makmum juga dalam keadaan yang sama, Allah akan terima sembahyang kita karena kita melaksanakannya secara berjamaah. Itu yang disebutkan juga di dalam kitab-kitab hadis dan fikih. Kembali, jadi yang biasa pakai sampin, pakailah sampin. Yang tidak terbiasa pakai pakaian yang rapi dan kemas, pakaian yang bagus, pakai songko, pakai pici. Sebagaimana kita pakai sampin, sebagaimana kita pakai kopiah. Pada waktu kita di depan makhluk kita akan menyembah dan juga menghadap Tuhanku. Lebih aula,
lebih patut dan lebih wajar kita dengan pakaian yang lengkap, rapi, kemas dan haram pada waktu kita menghadap Allah Jalla wa'ala. Yang pertama, karena paduan kita secara berjamaah. Waktu keluar dari rumah, usahakan dari rumah kita langkahkan kedua belah kaki kita dalam keadaan suci dan bersih, supaya langkah-langkah kita daripada rumah sampai ke masjid itu akan dihitung. Bukannya sakat pada waktu kita dari rumah ke masjid, masa kita balik ke rumah pun khatawat, langkah-langkah kaki kita itu akan ada hitungannya. Inginkah kalian aku perkenalkan kepada amalan yang akan mengangkat martabatmu, menghapuskan dosa kesalahanmu, mengembangkan kebaikan dan kemuliaanmu di sisi Allah? Ya Rasulullah. Nabi kita bersabda, kasratul khuta ilal masajid, banyak-banyak melangkahkan kaki menuju masjid. Khair. Jadi kita berangkat dari rumah dalam keadaan suci dan bersih dengan pakaian yang kemas dan rapi. Pelajar, tidak pelajar, saya tidak ada saham di situ. Kalau ada mungkin kita atau seperti apa. Tapi syal tidak ada kan. Elok kita seperti style zaman dahulu. Dahulu kita bawa sejadah, kita bawa selendang. Ini untuk apa selendang? Selendang ini nanti akan kita jadikan sutra, kita jadikan hamparan pada waktu kita sembahyang. Banyak kegunaannya. Kemudian berikutnya, kenapa dengan kita membawa tasbih? Tasbih ini kegunaannya adalah untuk kita berzikir, supaya dengan hitungannya tidak tersilap dan juga tidak tersalah. Kemudian kenapa dengan kita bawa jam? Sebab jam tangan ini untuk memberikan panduan kepada kita agar kita tahu waktu. Kenapa pula dengan kita dengan cincin? Karena dengan kita ingin berperhiasan di depan Allah Jalla wa'ala secara sunnah. Kenapa pula dengan pakaian yang serba putih, dengan pakaian yang serba lengkap? Memang begitu layaknya kita di hadapan Allah. Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasan kamu pada waktu kamu sujud, pada waktu kamu bersembahyang. Kita Masya Allah tabarakallah ke mall, lengkap. Kenduri arwah, kenduri kawin, lengkap. Minyak harum, ketiak samping-nyamping, bawah, atas, Masya Allah tabarakallah. Tapi kalau pada waktu kita sembahyang, pakai baju kita pakai pada waktu kita menggoreng ikan tadi itu. Baju kita pakai pada waktu kita menyiang ikan, atau juga pada waktu kita basuh pakaian, atau pada waktu kita masak, kecuman bukan bau haram, bau minyak goreng. Itu yang kita pakai. Allahu Akbar. Apapun yang kita lakukan untuk agama, apa saja kita laksanakan demi Allah, Allah yang akan memberikan balasannya sesuai dengan nawaitu, niatnya kita niatkan. Ikram dan ta'zim, kita akan mendapatkan azamah. Ijlal dan takrim, kita akan mendapatkan kemuliaan. Tulus ikhlas karena Allah, akan kelihatan balasannya nanti pada hari kiamat. Kita cepat terus jalan. Nah, pada waktu pergi ke masjid, Nabi kita bersabda, idza ataitumus sholata fa'alaikum bisakinati wal waqar. Apabila kamu pergi ke masjid, hendaklah kamu tenang dan khusyuk, sakinah, waqar. Waqar itu hati, sakinah itu pandangan. Jangan tengok sana, tengok sini, pusing sana, pusing. Raun dulu, ujungnya baru ke masjid. Bukan begitu. Khusyuk, sakinah, ketenangan. Waqar, hati. Sakinah, ketenangan anggota, tentram, tidak tengok sana tengok sini, jalan lurus, Masya Allah tabarakallah. Tapi tidak berarti jalan menondok, begitu jodoh, sampai kereta lewat pun nondok juga. Kena ke pinggir lah, tengoklah, jangan sampai kejedok, kena tembok, kena tiang, kena pokok. Nah, bukan begitu maksud sakinah. Sakinah itu maknanya dengan kita tidak melakukan perkara sia-sia sambil berjalan menuju ke masjid. Alaikum sakinah bil waqar. Itu bukan sakinah. Karena kita masih disibukkan dengan rokok pada waktu kita masjid. Hentikan yang itu. Jangan.
SMS pun juga tidak, jalan khasyah sebagaimana layaknya orang yang akan menjadi tetamu-tetamu Allah Jalla wa'ala. Ini ada jemputannya, yang ini memang dijemput, jam tangan ada keperluan, baju secara lengkap memang ada tuntutan, sejadah untuk sutra, sementara dengan tasbih untuk kita menghitung. Handphone siapa yang menjemput? Kenapa handphone juga dibawa ke masjid? Handphone tak ada jemputan tapi dia datang sendiri. Datang namanya mutatafel. Tufail itu orang yang datang tanpa ada jemputan. Jadi ini untuk semuanya. Insya Allah untuk saya sudah boleh. Alhamdulillah sekarang ini sudah boleh untuk tidak bawa handphone ke masjid. Kenapa? Sebab handphone saya yang kecil, serba tidak ada di situ. Jadi senang. Kadang-kadang sampai rumah saya lempar begitu pun pecah semuanya, terkeluar. Nanti saya pasang-pasang balik, hidup kembali, Masya Allah. Itu hebatnya Nokia yang model lama tuh, cantik. Jadi saya tidak terlalu ta'aluk lagi dengan handphone. Dulu pada waktu pakai yang besar seperti itu, hati baru bangun ke handphone, sampai rumah handphone, waktu makan handphone, waktu di pengajian handphone, dalam masjid pun juga handphone. Ini paling tidak kita matikan kalau kita tidak boleh meninggalkannya dalam kereta. Tidak aman, tinggal di rumah. Udah, lebih aman, jangan beli. Dah, apa yang dipikirkan? Tak ada handphone, dah. Tak perlu hati risau, gundah, takut, tidak ada. Kenapa? Karena memang kita tidak punya. Oke, sampai ke masjid. Apa? Jalan. Jalan sampai ke masjid, langkahkan kaki kanan pada waktu kita masuk. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Allahumma ighfirli, salawat. Allahumma ighfirli dzunubi. Coba tengok doanya muslimin, muslimat. Enggak apa-apa, saya berdiri sementara waktu. Allahumma, doanya sudah hafal dah, tapi kita tidak paham. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkan dosa kesalahanku. Itu permintaan kita pada waktu kita masuk ke masjid. Jadi pertanyaan, serius tak? Apakah kita betul-betul serius meminta keampunan yang pertama, waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan pintu-pintu gerbang rahmatmu. Itu tunjukkan, buktikan memang betul-betul kita memohon rahmatnya Allah, betul-betul kita meminta anugerah dan maghfirahnya Allah, betul-betul kita minta ampun. Kalau pada saat dengan kita masuk ke masjid, lepas kita sembahyang, terus kita main netball, terus kita main handphone, terus kita buka Facebook, tarik, besarkan, supaya kelihatan lebih jelas. Itu tidak menunjukkan kita betul-betul berharap kepada rahmat dan maghfirah Allah. Orang yang berharap mesti fokus. Nangis-nangis seperti itu. Kenapa? Karena betul-betul meminta dan memohon. Begitu juga pada waktu kita melamar. Pada waktu kita melamar mesti bicara betul, fokus, konsentrasi kepada orang yang memberikan peluang untuk kita menghadapnya. Kembali, kaki kanan pada waktu masuk, pastikan. Allah akan lihat, Taufik. Jadi kadang-kadang tangga masjid itu, ya yang buat masjid itu bukan orang ahli hukum. Yang buat masjid itu kadang-kadang tak kisah, yang penting hitungannya cukup. Jadi pada waktu kita masuk kadang-kadang udah oke dah. Kaki kanan kita langkahkan pada waktu kita masuk, tapi justru tangga yang terakhir kaki kiri yang masuk. Pastikan betul yang itu. Jangan sampai terperangkap dengan godaan iblis yang pada waktu kita masuk ke masjid ternyata kaki kiri kita yang kita langkahkan. Itu satu penghinaan kepada masjid. Kemudian yang kedua, kita tidak meraihkan hukum hakam. Kemudian yang ketiga, tidak ada mahabbah yang tersemat daripada kita, tidak ada mahabbah yang bergelora di dalam hati sebagai tanda hormat dan ta'zim kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Tuh tengok cerita lama Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa mendapatkan gelaran dengan Ats-Tsauri? Ats-Tsauri artinya lembu, artinya sape. Sufyan sape, Sufyan lembu. Kenapa? Itu hanya tersilap saja melangkahkan kaki pada waktu masuk ke masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Sehingga selepas masuk beliau berkata kepada diri pribadi beliau sendiri, "Hei Sufyan, awak ini lembu kah?" Akhirnya beliau kekalkan gelaran tadi itu, aku ini lembu kah? Sampai aku tidak dapat membeda-bedakan antara masuk rumah dengan masuk ke masjid, antara masuk istana, masuk ke masjid. Khair, masuk. Semuanya senyapkan.
matikan. Jangan diganggu oleh peralatan komunikasi. Masuk ke masjid sembahyang 2 rakaat, tahiyatul masjid. Yang kita inginkan sembahyang tahiyatul masjidnya nanti kita ketepikan dulu. Sunat wudunya kita ketepikan juga. Qabliyah dengan ba'diyahnya kita ketepikan juga. Kita panduan secara umum. Maka yang paling mustahak untuk dibetulkan itu adalah shaf. Shaf dengar kecil tapi balasannya besar. Dengar kecil tapi pengaruhnya sepanjang hidup. Nabi kita bersabda, man wasala shafan wasalahullah. Orang yang menyambung shaf, dia akan disambung oleh Allah. Makanya kita gunakan macam-macam bahasa. Istau, ratakan. Istaqimu, luruskan. Rasul pun juga luruskan. Inna taswiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah, meratakan sabtu di antara daripada kesempurnaan sembahyang. Nabi kita bersabda, sudul halal, sudul furat, tutup celah-celah, tutup lubang. Celah-celah itu maksudnya ini kaki kanan saya dengan kaki kiri yang di sebelah kanan saya. Ini kaki kiri saya dengan kaki kanan orang yang berada di sebelah kiri saya. Masing-masing toleransi. Kalau dengan bahasa yang amanah, dengan bahasa yang jujur, Anda jangan sampai menarik, menjemput, menghadirkan setan untuk berdiri di samping menyamping kita. Nabi kita tengok. Nabi kita bersabda, aku melihat setan seumpama anak kambing mencelah-celah hisab kalian. Makanya sahabat Nabi kalau pada waktu melaksanakan sembahyang berjamaah, begitu mendengar Nabi kita memperingatkan, setahu imam tengok belakang, jangan setahu tidak tengok. Setahu ratakan saf, Allahu Akbar, itu kayu sendiri. Tengok dulu belakang. Sayyidina Ali diantara daripada khulafaur rasyidin, ke depan. Entar ke pinggir sedikit, mundur belakang, rapat. Tuh Sayyidina Ali seperti itu. Sebelum rapi, kemas, elok, sudah tidak ada celah-celah. Kalau sudah tidak ada baru Allahu Akbar, baru bila takbir. Sayyidina Umar banyak petugas yang ditugaskan. Sayyidina Utsman bagi gaji ada tunjangan khusus, ada gaji khusus diberikan kepada orang-orang yang kerjanya hanya untuk membetulkan shaf. Sudah laporan, lurus, rapat, rata, rapi, Allahu Akbar, takbir. Jadi kita juga toleransilah. Jadi kita ingin kesempurnaan daripada sembahyang kita sendiri agar bagaimana sama-sama merembukakan. Tak apa-apa lah ranggang sedikit. Sebab masalahnya begini. Terus ini Pek. Topik satu. Sini. Dri. Sini. Tidak apa-apa lah. Ini bukan menerima medali, bukan. Ya kan? Medali yang atas tuh emas kan. Kemudian yang kedua perak, ketiga burung. Tentu bukan. Coba. Kadang-kadang saya nih, entah rapatkan dulu kaki kita. Topik ini kedekut sangat. Entah juga kedekut juga, rapatkan kaki kita. Nah, sekarang mau tidak mau, saya kalau nak tutup celah-celah, karena mereka ini keriputkan kaki, saya basah, keriputkan, rapatkan. Jadi kalau saya nak buka, saya buka begini. Kan, jadi apa saya jadi piramid nih. Jadi itu kalau masuk dalam kamera malaikat, ya Allah, wah, Syekh Nur ini bukan kedekut, ini serakah sangat, nih tamak banget, ngambil cepat banyak sangat. Nah, gara-gara karena mereka berdua. Jadi yang berlaku, kenapa? Kita tengok Salafi, Wahabi kadang-kadang pada waktu mereka sembah kaki mereka buka. Karena yang di samping menyamping tadi itu terlalu kedekut, tidak mau meranggangkan, tidak mau membuka kakinya. Kalau masing-masing bertoleransi, Topik buka sedikit, Abang juga buka sedikit. Begini apa masalahnya? Jadi kak saya kelihatan kemas cantik, Topik juga kelihatan kemas cantik, Abang sama? Amin juga ampas kelihatan cantik, alhamdulillah. Tak apa-apa, lebih daripada sejengkal. Dia sejengkal itu ukuran kurang lebih. Sejengkal setengah, sejengkal secukup. Yang penting celah-celah. Bahu-membahu, kaki ke kaki, rapat, tidak ada celah-celah. Jangan jemput setan hadir mencelah-celahi saf kita pada waktu kita sembahyang. Allahu Akbar. Oke, turun, selesai. Nah, ambil hadiahnya.
Terima kasih, jazakumullahu khaira wa zawwajakumullahu bikro. Tak boleh sudah kawin dah. Paham doa tadi itu, paham? Itu doa masyayikh kami dahulu, zawwajakallahu jazakumullahu khaira. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada Anda, wa zawwajakallahu bikra, dan Allah bagikan kamu kawin dengan seorang wanita dara. Kata dia amin. Saya kata kamu sudah kawin. Fair? Oke, tegak sudah masuk shop. Lepas tuh jangan tengok Ka'bah. Tengok Ka'bah nanti tak khusyuk. Ulama mengatakan kalau pada waktu kita sembahyang di Masjidil Haram pun tetap kita tidak disunahkan untuk melihat Ka'bah. Apalagi kalau seperti sekarang. Orang sekarang waktu tahwa berpusing-pusing kadang-kadang Rabbighfir warham Allahumma ja'al hajjam mabrura. Ini namanya lari anak. Kalau sana sebut lari kecil. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yan mashkura. Macam tadi juga wa tijaratan lan tabuh. Betul. Tak ada. Kami sendirilah di Mekah tuh. Tak ada rasa segan, sudah tak ada rasa malu karena sudah jadi budaya. Karena orang semuanya pakat, akhirnya kita juga terbawa-bawa. Ini kita nih. Kira-kira tahun depan akan pergi ke Mekah lagi tak? Allahu a'lam. Umur, duit, peluang, kesempatan, keamanan banyak, harus lengkap semuanya. Belum tentu kita akan dapat ke Mekah pada tahun-tahun yang berikutnya. Mungkin itu kali yang terakhir, mungkin itu kesempatan yang terakhir. Jadi yang semacam ini, berapalah harganya? Kalau mahal sampai sekian triliun sekalipun, jangan sampai dia merusak. Kalau ingin lebih pastinya, itu kesannya kepada sembahyang yang kita laksanakan. Pada saat sembahyang yang satunya tidak ada sembarang gangguan yang mengganggu. Kalau seandainya Allah perlihatkan kesan pencemarannya kepada sembahyang yang kita laksanakan, Malaysia hancur dengan segala kekayaannya, itu lebih baik daripada pencemaran kepada sembahyang yang kita laksanakan. Ini modal kita, harapan kita jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita cumari dengan hal-hal yang seperti tadi. Oke? Pandangan mata kita jangan tengok ke depan, nanti macam-macam. Tengok ada orang hitam, ada Afrika, dari Bangladesh, dari Indonesia, maji Indonesia, ada mereka begitu yang ada kabar itu. Nah, pergi ke mana nih? Kita dikawinkan atau tak tawaf kah? Nah, saya marah-marah sama siapa-siapa saja. Saya marah-marah sama semua orang. Kalau yang salah lah. Itu bangsa sendiri ya, walaupun bangsa sendiri. Jadi mereka Allah tak pandai. Dan alhamdulillah. Saudi pula sembahyang. Tengok, itu bukan orang awam, imamnya pun. Nah, kita jangan terbawa-bawa. Berdialog kita buat, berdialog kita praktis, kita nafikan dan kita kecualikan. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita takbir, tatapkan pada kita ke tempat sujud. Di mana agak-agaknya kita sujud, disitulah mata kita. Niat, ringkas saja niat. Usalli pada zuhri, usalli pada asri, usalli pada maghribi. Jadi dalam kita pergi di sana dikatakan sunat dengan kita menyaringkan niat atau talaffuz bin niat, yang walaupun niat yang mu'tabar itu adalah yang di dalam hati. Diingat. Mereka kadang-kadang cari masalah, cari pasal dengan kita. Mana dalilnya? Tak ada Quran, tak ada hadis, tak ada. Itu bid'ah dalalah. Apa yang bid'ah dalalah? Talaffuz bin niat, menyarikan usolli pada zuhri. Tengok kita pergi saat ketika menyatakan dianjurkan, digalakkan, disunatkan, mereka tidak mengatakan dari Al-Quran dan hadis. Mereka katakan agar mulut yang bercakap, yang melafazkan niat itu boleh membantu dia dalam hati. Jadi itu alasannya, itu namanya istihsan. Itu ikut adat dengan tradisi kita di sini. Jadi kesimpulannya tidak perlu dipertengkarkan. Awak tak nak tak kisah.
tapi jangan sampai menyalahkan orang yang berniat seperti itu. Takkan kamu paham Imam Nawawi tidak paham, atau juga dengan ulama-ulama hufat, ulama-ulama besar tidak mengerti yang Anda paham. Mereka juga paham dan mengerti, apalagi untuk kita orang-orang Melayu. Masya Allah, tabarakallah, minta maaf. Jadi kita orang Melayu tambah lagi memerlukan bantuan seperti itu. Jadi dengan niat kurang lebihnya usolli, masih tangan begini lagi. Jangan usolli fardhu zuhri, jangan angkat dulu. Nanti ini belum niat lagi. Usolli fardhu zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati imaman atau makmuman lillahi taala. Kalau nak niat dilapaskan, kalau tak lapas tak ada masalah. Yang penting niatnya dalam hati nanti. Nah, ini teori. Teori ini kadang-kadang menyusahkan. Imam Ghazali mengatakan cukup dengan muqaranah urfiyah. Ada pendapat mengatakan muqaranah hakikiyah. Muqaranah hakikiyah itu artinya niat dalam hati, mulut dengan takbir, tangan bergerak. Allahu Akbar. Itu yang susah tuh. Tangan naik. Mulut. Dalam hati, sengajaku melaksanakan sembahyang zuhur. Tangan Allah bergerak, mulut melafaz, sedangkan hati berniat. Allahu Akbar, dalam hati lillahi ta'ala, tangan pun juga sudah di sini. Maka kita orang Melayu, kita nak mengejaz, nak menyamakan, yang masalah. Allah. Jadi kadang-kadang sudah nawaitu sengaja melaksanakan sembahyang zuhur, tangan belum terangkat lagi. Kadang-kadang angkat tangan siap di sini nih. Tunggu niatnya naik. Usolli fardhu zuhri. Ada juga niat dalam hati lebih duluan, tangan belum diangkat. Jadi untuk meniatkan, untuk menseragamkan tiga benda tadi itu, kalau bahasa fikih kasat, arat, ta'yin. Kasat sembahyang, arat fardu, ta'yin zuhur. Sengajaku melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Itu saja yang wajib. Sengajaku melaksanakan sembahyang fardu zuhur. 3 aja, sembahyang fardu zuhur. 4 rakaat sunat. Imaman makmuman sunat. Tunai qadaan sunat. Hari Sabtu sunat. Tahun 2013, 2016 tersalah. Batal bayangnya. Ini tahun 2016. Sengajaku melaksanakan sembahyang zuhur 4 rakaat pada hari Kamis 16 hari bulan 2016, terbaca 2017, makmuman lillahi ta'ala, makmuman kepada Tuan Imam Haji Mahyuddin. Allah. Atau supaya tak ada nama siapa-siapa lah di sini, kepada Tuan Imam Haji Mazkur lillahi ta'ala. Allah. Itu yang panjang tuh di situ musilahnya. Allah. Kenapa? Sebab niatnya panjang sampai kerato panjang. Panjang sangat. Coba niat yang pendek-pendek saja. Sengaja aku melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Allahu Akbar. Tengok di Mekah. Allahu Akbar. Kenapa? Yang itu tak ada niat pula. Mereka niat sebelumnya. Kita niat harus sama-sama. Oke. Jadi secara sederhana kita sertakan yang 3 tadi itu. Niat dalam hati, sengaja aku sembahyang. Tangan akan bergerak, mulut akan menyebut Allahu Akbar. Gini, bar sudah di sini. Di mana diletakkan? Dalam mazhab ulama ada yang mengatakan tahta sadrihi, di bawah dada. Ada yang mengatakan di bawah dada dan di atas daripada pusat. Ada juga yang mengatakan di bawah daripada pusat seperti mazhab Hanafi. Itu yang pernah ke India, Pakistan, Bangladesh. Sampai sekarang mereka semua begini. Allah. Bawah pusat. Syafi'i. Allahu Akbar. Hambali, Wahabi, Salafi. Allah. Salafi ekstrim. Allahu Akbar. Itu ada dalil. Itu salah tafsir. Fasalli li rabbika wanhar. Maksud daripada wanhar, laksanakanlah sembahyang hari raya korban dan korbanlah hewan korbanmu. Wanhatatnya sembelih. Mereka kata sholli sembahyang, wanhar letakkan tangan di bawah dagu. Akhirnya tangan naik begini.
Naik begini janggut kalau ke hilir. Ke timur tengah, ke Afrika Selatan, ada yang ada ke Mumbai dan lain sebagainya. Allah, kita ikut kita saja. Serong ke sini tidak ada dalil. Itu hanya pandangan daripada ulama tasawuf untuk kita menjaga hati, katanya diserongkan ke sebelah kiri. Nabi kita tidak ada riwayat menyerongkan ke kanan atau juga ke kiri secara ideal, kemas, rata, cantik, indah dan bagus. Allahu Akbar. Terserah dua pilihan. Pilihan yang pertama, ini dengan ibu jari dan juga dengan kelingking kita gelangkan ke penggelangan. Sementara dengan 3 jari kita ratakan ke pertengahan petis. Terserah, ini ada ulasannya Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Jawad lebih tuntas. Dan dengan ulama-ulama lainnya kita diberikan 2 pilihan, yaitu kita genggam, tapi tetap menggenggamnya hampir tidak ada khilaf di penggelangan. Ini penggelangan. Yaitu kita ikat ke 5 jari dengan 5 jari tangan begini mengikatnya, boleh. Yaitu kita ikat antara ibu jari dengan kelingking, tuh 2, 3 merata pada pertengahan lengan. Ini lengan ya? Lengan nih. Begini atau begitu. Nah, sementara yang ke sini tidak ada. Bukan tidak boleh, boleh. Macam-macam. Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Ada begitu pun ada juga. Yang paling parah Allahu Akbar. Itu parah sungguh lah. Itu memang pengaji langsung. Itu yang letak kaki sembarangan nanti letak kaki, minta maaf nih kita tak ada LCD, tak ada TV litar. Mungkin besok kalau dapat kita usahakan, mungkin nanti malam kawan-kawan kalau mampu untuk mengusahakannya. Juga kaki nanti pada waktu iftirash, nantilah pada waktu kita duduk saja. Oh masih lama lagi duduk masih jauh lagi. Duduk besok baru duduk, malam ini berdiri saja dulu. Tengok iftirash. Tolak ini. Duduk iftirash. Iftirash pun masih ramai. Imam, makmum, bila, tosiyah, tu guru, maulana. Kadang-kadang ya imam tak beramal. Ataupun juga tidak tahu. Atau juga tidak ambil berat tentang sembahyang. Masya Allah, tabarakallah. Jam tangan tidak pernah keliru. Kalau yang sudah terbiasa pakai jam tangan sebelah kiri, selalu saja sebelah kiri. Terbiasa letak jam tangan sebelah kanan, selalu saja sebelah kanan. Pakai baju, tidak pernah tersalah, tak pernah tersilap. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau letak kaki secara sembarangan, tengok saya sembarangan waktu sembahyang, takkan sebenarnya tidak ada aturannya. Satu, iftirash. Begini. Ada bawah ini. Ada gini. Ada juga ada yang tegak tapi sengek. Ada juga ada yang separuh tegak. Ada juga tukang pun tak letak tiang meliang sengek-sengek macam tuh. Tukang tak pernah ngaji tapi letak tiang lurus cantik, masya Allah tabarakallah. Kita pada waktu sembahyang sehingga kaki kita begini. Ada lagi yang satu angkat ke sini. Ada lagi yang satu duduk atas tumit kedua-duanya. Ada yang satu terbalik. Ini masih oke lagi lah. Yang paling parah kemana? Yang kebuka ke sana ke kiri. Ini memang. Jadi iftirash, tengok iftirash. Rebahkan kaki yang sebelah kiri. Ini kiri, ini rebah. Duduk di kaki kiri. Dengan menegakkan kaki sebelah kanan. Yang namanya tegak ini tegak nih. Tegak. Buat begitu. Tapi tidak mesti tengok-tengok ke belakang. Allahu Akbar. Tak mesti, agak-agaknya lah. Agak-agak sudah tegak tuh kita dah boleh rasa. Kita boleh rasa jadi tegak seperti itu supaya kita mendapatkan balasan al-haddul awfa, balasan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Belum habis lagi, masih berdiri lagi. Allahu Akbar. Jadi ingat sudah. Selepas itu pada masa kita takbir ada beberapa perkara sunnah yang terabaikan. Satu, angkat tangan. Angkat tangan, warafa'a yadaihi hadwa mankibaihi. Riwayat, warafa'a yadaihi hatta hada bihima syahmatai udunaihi. Riwayat, warafa'a bihima yadaihi hatta hada a'aliya udunaihi. 3 riwayat. Dan Nabi kita mengangkat kedua belah tangan berbetulan dengan kedua belah bahu. Bahu di mana? Jangan begitu. Bahu di sini, jangan ke atas.
Nah, jadi kesalahpahaman oleh sebagian daripada ahbab kita di Indonesia dan juga di sini, mereka pada waktu takbir, mereka takbir begini, Allah. Kenapa nak membetulkan telapak tangan dengan bahu? Ini salah. Kenapa? Sebab riwayat dengan riwayat saling jelas menjelaskan, saling terang menerangkan. Makna daripada mengangkat kedua tangan berbetulan dengan bahu, riwayat berbetulan dengan kuping, dua kuping yang lembut, riwayat berbetulan dengan telinga, kata ulama, dua telapak tangan belakangnya berbetulan dengan bahu, ibu jari berbetulan, bukan disentuh, tak mesti disentuh, berbetulan dengan kuping, jari tangan yang lain berbetulan dengan telinga. Kita hitung. 1. Sunat angkat kedua belah tangan. Cara macam mana pun mengangkatnya dapat pahala, tapi cara yang afdal yang ingin kita kongsikan, angkat begitu ke atas sikit, begitu, semuanya dapat. Yang malas, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering imam, minta maaf, kawan-kawan kita yang balik daripada Pakistan, dari India, kalau patuh jadi imam mesti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah, tangan langsung turun. Nabi kita angkat di situ. Hadisnya sahih, hadisnya kuat. Nabi kita angkat tangan pada 4 tempat. Di waktu takbiratul ihram yang pertama, di waktu kita akan ruku yang kedua, di waktu kita ihtidal sami Allahu liman hamidah yang ketiga, dan pada masa bangkit daripada 2 rakaat yang pertama atau bangkit daripada tasyahud awal. Saya ulang kembali. Yang pertama angkat tangan sunat. Yang kedua berbetulan dengan bahu, 2 sudah pahala daripada angkat tangan. Yang ketiga, jari-jari tangan yang 10 direnggangkan, jangan tegang seperti pemain karate, jangan dibuka, ini renggang. Ulama mengatakan tafrikan wasatan, direnggangkan secara pertengahan, lebih lebar tidak, rapat pun juga tidak. Mansyurat al-asabi jangan digenggam, jangan Allah, jangan digenggam. Mansyurah terbuka dengan jari tangan terbuka, mustaqbilan atau mutawajjih ilal kiblah. Ke-10 jari kita ini mengarah ke arah kiblat, jadi kita lengkungkan ujungnya. Jangan tegang, jangan ditegangkan, jangan dibuka. Nah, jadi bagaimana? Allah, ini begini. Allahu Akbar. Ada berapa sunat? 1, angkat tangan berbetulan dengan kedua belah bahu, jari tangan direnggangkan. 3, pertengahan, renggangannya pertengahan. 4, kemudian yang berikutnya mailin atau mailah, mutawajjih, mengarah ke arah kiblat. Ada 5 perkara sunat yang disunatkan. Yang keenamnya dengan gerak yang bersamaan dengan takbir Allahu Akbar. Dari angkat tangan saja sudah terdapat 6 perkara sunnah itu secara ringkasnya. Terserah tadi di sini atau di mana sudah selesai, mata kita ke arah sujud, kemudian kita baca doa al-istiftah sampai habis waktu kita tinggal dalam 10 menit. Jadi kita baca doa istiftah, terserah. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, terserah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslimah sampai habis pun juga terserah. Tapi ada tulisan ila akhir itu jangan dibaca ila akhirihi. Itu buka kadang-kadang malah sebut baca, kemudian disunahkan membaca doa istiftah, yaitu wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslimah ila akhirih. Itu malaikat tak boleh catat nanti. Kata malaikat, apa ila akhirih? Maksudnya baca sampai habis, selesai. Masuk pada rukun yang berikutnya. Ini ringkas nih, ini ringkas. Kalau terperinci masih ada lagi sunat-sunat pada waktu baca doa istiftah. Kalau seandainya imam sudah baca surah, apakah kita baca atau tidak? Kalau seandainya pada waktu imam sujud tilawah, kita akan sujud pada waktu kita bangkit daripada sujud tilawah, apakah istiftah akan kita baca atau tidak? Itu panjang. Kita yang garis panduan, garis-garis besarnya saja dulu. Jadi sudah selesai. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jangan tidak baca ta'awuz. Supaya kita ini baca ta'awuz, minta perlindungan daripada setan yang terkutuk. Rajim bahasa sini apa? Dicampak, dilontar, yang direjam. Kalau pada waktu kita minta perlindungan daripada setan pun setan datang.
Nabi kita bersabda, idza uqimatis salatu idza udzina bis salati adbara syaitan walahu durat. Apabila adzan berkumandang, kamu dikumandangkan, syaitan akan lari terkentut-kentut, but. Itu kentutnya syaitan seperti itu. Maksudnya kata ulama, dia kenapa berkentut-kentut pada waktu adzan dikumandangkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, but. Supaya dia tidak jadi saksi kepada kita dengan 2 kalimat syahadat yang dilantunkan oleh muadzin. Tapi Nabi kita bersabda, selepas azan selesai, syaitan datang balik. Setan, ingat anak, setan musim di mana sekarang nih? Isma mana? Besok antar sekolah, pergi asrama, tuh bermain di kepala. Allahu Akbar. Nanti lepas pengajiannya ada minum agak-agaknya. Allahu Akbar. Tuh setan sudah ta'awud. Dia datang, apalagi kalau tidak berta'awud. Jadi patut dan wajar betul kalau kita masih tetap tergoda juga dengan syaitan. Paling tidak kita sudah ikut sunnah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakan saja di maghrib, isya, subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mim. Kadang-kadang kebaca nun. Kebaca nun terubah hurufnya, berubah maknanya, bahkan jadi tidak sah Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Nun. Di situ bukan nun, itu mim. Arrahmanirrahim. Mana buktinya? Kalau mulut tertutup berarti mim. Kalau mulut terbuka berarti nun. Oke, baca. Allahu Akbar. Bukan takbir lagi, ada istiftadah. Udah begini tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nun. Arrahmanirrahim. Mim. Maliki yaumiddin. Nun. Mulut terbuka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nun terbuka. Ini yang kadang-kadang 3 kali nun ini mempengaruhi kepada yang keempat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu juga mim. Itu yang paling banyak. Pastikan saja, sembahyang di masjid mana saja, pastikan banyak imam-imam yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Berarti tak terubah daripada mim kepada nun. Mustaqim jalan yang lurus, mustaqim tak ada makna. Maknanya tidak ada, dalam waktu yang sama membatalkan bacaan kita. Fatihah kena diulang kembali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai 155 huruf. Tasdidnya iyyaka na'budu, jangan dibaca iyyaka. Ar-Rahman dengan tasdidnya itu insyaallah oke. Tapi kadang-kadang dengan kita bermakmum kepada imam yang bacanya tidak jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu tidak. Sebab para habaib kita yang ulama, para habaib yang walaupun mereka kalau pada itu bercakap baca gala Rasulullah, tapi pada waktu sembahyang mereka mustaqim, qafnya jelas. Nah, jadi kalau mulut kita tidak boleh menuturkan dalam percakapan, harus boleh menuturkannya pada waktu kita membaca Fatihah. Kita sampai kepada rukuk. Jadi selesai. Insyaallah besok kita ada panduan kitab untuk surah-surah bacaan. Kitab itu ada kan? Ada. Tapi kitabnya mungkin tak cukup untuk semuanya. Nah, siapa dapat, siapa cepat dapat. Kitabnya hanya ada banyak, tapi tebal sedikit saja. Kecil saja kitabnya, tak panjang mana. Jadi di situ hanya urutan bacaan surah, panduan kepada imam-imam dan kepada kita pada waktu kita menjadi imam dan juga pada waktu kita sembahyang sendirian, tentang surah-surah yang mana yang kita baca pada waktu kita menjadi imam atau pada waktu kita sembahyang. Yang tadi kita dengan panduan Fatihah. Fatihah dibaca ikut urutannya, dengan tasdidnya, dengan jumlah bilangan hurufnya. Jangan dibulak-balik, jangan ada yang dikedepankan, yang dikebelakangkan. Ulama menyatakan wajib tartib, ikut tartib dan juga ikut urutannya. Tidak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim iyyaka na'budu arrahmanirrahim. La ilaha illallah. Tak boleh. Ikut tartib. Selesai.
waladdallin. Ini diantara daripada yang tidak teramalkan. Saya mengambil faedah daripada Terengganu baru-baru ini, di mana dengan moderator kita saat ketika mengucapkan salam kepada jamaah pada malam hari itu ada program saya di Masjid Kristal. Jadi dari Yuniza, kemudian pelajar-pelajar pondok, pelajar-pelajar sekolah, orang ramai, orang awam, alhamdulillah luar dalam penuh. Jadi moderator kita, lupa saya nama beliau, ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang menjawab kira-kira hanya dalam beberapa orang saja. Dia ulang, nak panjang umur tak? No. Oke, jawab salam. Nak panjang umur? Oke, jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya. Tapi saya terpikir dalam kepala, mana dalilnya? Mana dalil jawab salam itu panjang umur? Iyalah kalau mati tak boleh jawab. Tapi yang ideal, nak sehat tak, nak selamat tak, nak sejahtera tak, nak bahagia tak, jangan diabaikan salam orang yang memberi salam. Sebab arti daripada waalaikumsalam, kamu juga sejahtera, kamu juga selamat, kamu juga bahagia. Macam mana selamat kalau dia masih sakit? Macam mana sejahtera kalau pada tu dia terbelenggu dengan utang piutang? Macam mana selamat kalau pada tu dia masih bergelimang dalam kemaksiatan dan kemungkaran? Jadi ucapan assalamualaikum, kenapa sampai Nabi kita pesankan kepada kita dengan bahasa perintah? Absyu, sebarkan. Ini diantara daripada yang tidak tersebarkan di negara kita secara keseluruhan. Kenapa tidak memasyarakat? Sebab kita yang nak beramal dengan amalan sunnah mengucapkan assalamualaikum, yang menjawab salam kita hanya sekat beberapa orang, kadang-kadang tidak diperhatikan langsung. Akhirnya kita pun juga segan untuk memberi salam kepada mereka. Coba salam daripada kita, waalaikumsalam daripada orang yang kita salami. Masya Allah, tabarakallah, kita saling doa mendoakan. Mungkin akan tambah rajin, mungkin akan tambah kuat, mungkin akan tambah sejahtera, mungkin juga akan terelak daripada segala gangguan, mungkin juga akan senantiasa selalu tenang, bening, karena kita mendapatkan doa yang sama daripada orang ramai. Assalamualaikum, sejahtera kalian semuanya. Waalaikumsalam, kalian juga sejahtera, selamat, salam hormat. Salam satu Malaysia. Begitu selesai, jangan tidak diaminkan. Jadi pagi besok kita nak dengar. Oke, kita berlatih dulu. Ya, berlatih dulu. Berlatih untuk menseragamkan suara. Sebab kadang-kadang kalau pada tu menyanyikan lagu kebangsaan tu latih dulu. 1, 2, 3. Begitu kah? Macam mana? Apa tak? Yang pakai yang orkestra tuh. Untuk menseragamkan suara. Yalah. Oke, siap. Tapi jangan pada tuh disuruh aja. Syekh tak ada, senyap aja. Kalau ada syekh, nyaring. Kenapa? Kena takut kena marah, tak ikhlas. Dari awal. Mudah-mudahan muslimat juga jangan ketinggalan. Kenapa? Sebab amin itu besar pahala. Kita sangat-sangat mengharapkan keampunan dosa daripada Allah. Dan kita harapkan kebersamaan malaikat yang senantiasa selalu bersama kita dalam kehidupan. Waktu kita sudah habis, Nabi kita bersabda, hadisnya yang saya masih ingat. Idza ammanal imamu fa aminu. Apabila imam baca amin, maka ikut bersama imam. Ucapkan amin. 1. Hadis. Wa idza qala al-imamu waladdallin, apabila imam baca waladdallin faqulu, ucapkanlah kalian semuanya amin. 2. Ini tanggung jawab. Tanggung jawab amanah kita sampaikan pada malam hari ini. Ambil bagian dalam menghidupkan kembali saudara-saudara yang sudah terkuburkan. Masuk ke masjid mana saja tak akan dengar, kecuali kalau kita sembahyang di masjid sini besok. Hari Jumat, betul kan? Oh, alhamdulillah hidup. Masjid GB. Janda baik tidak ada, GB. Jandanya tinggal. Baiknya bawa balik nanti ke rumah. Allah. Jangan, ini baiknya ditinggal, jandanya dibawa pulang. Allah. Tak ada lagi, dah setakat nama aja. Tahu tak asal ceritanya? Tak payah, waktu kita udah habis.
waladhdallin. Habis hadis yang ketiga, idza qala al-imamu waladhdallin, ucapkan aminu maka aminkan. 3. 4. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya baginda Nabi apabila Nabi kita membaca waladhdallin qala ma dan bi sautah, Nabi kita mengucapkan dengan sekeras suara amin. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaminkan bacaan Nabi kita sendiri. Jadi imam juga ikut mengucapkan, makmum ikut serta, semuanya ambil bagian. Tujuannya bukan untuk menyenangkan tuh guru, bukan untuk menyenangkan pak mertua, bukan untuk menyenangkan lingkungan dan masyarakat, tapi untuk kita membahagiakan baginda Nabi yang bertungkus lumus untuk membimbing dan juga untuk memberikan panduan kepada kita. Jangan sampai kita abaikan benda-benda kecil yang seperti itu, tidak membebankan dan juga tidak menyusahkan apa-apa kepada kita. Tuh 3 buah hadis. Hadis yang berikutnya Nabi kita lanjutkan. Fa innahu idza wafaqa ta'minhu ta'minan malaikati, apabila bersamaan serentak amin daripada kita, daripada imam, daripada para malaikat. Tengok malaikat ikut serta mengaminkan bacaan imam. Takkan kita tidak ikut siapapun kita. Kita mufti, kita maulana, kita kiai, kita habib, kita syekh, kita gelar 13 meter panjangnya, Masya Allah, sekalipun ini suatu balasan yang sulit untuk kita mendapatkannya. Nabi kita bersabda, idza wafaqa ta'minu ta'minan malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apabila bersamaan takmin yang 3 tadi itu, akan terampunkan dosa-dosa kesalahan yang telah lalu. Jangan diabaikan yang itu. Praktek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Napas panjang sambung, napas pendek seperti saya sudah pendek napas saya sekarang ini. Dulu saya baca Fatihah 1 kali napas saja. Sekarang yang bertambah perut tambah buncit. Akhirnya napas tambah berkurang. Dulu baca Fatihah 1 kali napas. Sekarang mau coba belum boleh lagi. Saya coba lagi sekali. 1 kali napas. Katanya hadis itu dhaif atau maudhu, tapi banyak ulama mengatakan dhaif. Besar pahalanya akan mendapatkan keampunan dosa orang yang baca Fatihah dalam 1 napas sampai habis. Allah. Tarik napas dulu. Jadi dulu kira-kira 15 tahun saya pergi ke Thailand 1 bulan di situ buat daurah kitab Umdatus Salik, kitab Khususiyatur Rasul, kitab Bustanul Arifin, ada lagi 1 buah kitab yang keempat. Jadi pada masa itu saya bercakap seperti tadi itu masih slow lagi. Dulu saya bercakap sambung. Jadi kata seorang baba nama beliau Babalah, kata Babalah, Syekh Nuruddin itu benyawanya Benyawa bila. Saya pun terperanjat. Jadi saya kata saya benyawa sejak dari lahir lah saya benyawa. Rupa-rupanya benyawa itu bahasa Thailand bernapasnya. Syekh Nur cakap bersambung macam itu. Bila bernapasnya. Tapi kata Allah bila benyawanya. Jadi saya kata benyawa sejak daripada waktu keluar daripada perut mas sudah ada nyawa ada pada waktu itu. Itu tidak perlu ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dulu sampai waladhdallin habis 1 napas. Khair. Ujung. Amin. Seragamkan. Belajar seperti itu insyaallah sudah tidak salah teori. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti boleh, sambung juga boleh. Yang mengatakan 7 ayat tanpa basmalah berhenti di situ. Yang mengatakan 7 ayat dengan basmalah di sana disambung. Kedua-duanya oke. Yang penting jangan tak baca basmalah. Jangan terbawa-bawa dengan suasana dan keadaan. Begitu terjumpa hadis dalam Sahih Bukhari Muslim terus mau robah cara sembahyang, stawu, istaqimu mu'tadilu, Allahu akbar.
Baca istighfar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baca basmalah. Imam di Mekah pun baca basmalah tapi secara perlahan-lahan. Imam kita di sini yang salafi kurang asam nih memang tak baca langsung. Itu membuat sembahyang kita jadi batal karena kita bermakmum kepada imam yang batal menurut keyakinan kita. Imam kita ikuti tidak membaca basmalah. Basmalah salah satu daripada ayat Fatihah. Kalau tidak terbaca Fatihahnya tidak betul. Waktu sudah habis. Mau praktek amin dulu baru kita berhenti. Siapkan makanan situ. Keluar air semuanya. Supaya langsung diminum saja lagi. Kita tunggu tuang-tuang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cantik. Dosa terampunkan, baginda ceria, seronok, senyum depan kita. Karena kita kembali menghidupkan salah satu daripada surah yang telah dikuburkan oleh sejumlah sekian imam-imam di masjid. Pada saat ketika amin seperti itu, Masjid Nabawi kedengaran gaung, gema daripada suara. Kenapa? Karena serentak. Aku berjumpa sejumlah tidak kurang daripada 200 orang sahabat Nabi. Semuanya mengaminkan bacaan imam. Amin. Jadi jangan sampai kena pangkat. Jangan sampai kena kecantikan. Jangan sampai kena tahta dan harta dan wanita. Sehingga sampai menghalang kita daripada kebaikan-kebaikan yang seperti itu. Jadi selepas amin, tarik nafas, bagi peluang kepada makmum di belakang untuk membaca Fatihah sampai habis. Selepasnya itu baru kita sambung dengan membaca surah. Insyaallah besok pagi selepas kultum, kuliah 7 menit, selepas wiritan, zikiran. Kalau keadaan memungkinkan kita untuk buat program di tanah lapang di situ, kita akan buat. Tapi kalau tidak memungkinkan kita tetap di sini sebab takut kalau becek sebab karena tadi hujan. Cadangan kita nak buat di sini, tapi ternyata pihak Datu udah sekatkan untuk muslimat senang makan di dalam. Seandainya sini masih terbuka, di sini muslimat, di situ muslimin atas rumput akan lebih selesa lagi sampai terbit matahari dalam pukul 9.30. Jadi besok insyaallah kita akan kembali ke sini sampai kepada waladhdallin amin. Sambungannya besok dengan membaca surah yang mana supaya surahnya cantik, bacanya cantik untuk mendapatkan sembahyang yang cantik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tadi pada masa pendahuluan daripada pihak moderator atau pembawa acara lupa mengucapkan ucapan terima kasih dan juga 1000 balasan khair. Saya mewakili kawan-kawan karena tadi itu lupa ucapan selamat pada Datu Zul. Datu maju ke sini, Datu sekejap masuk Datu. Datu yang tungkus-tumus untuk menyiapkan lahan, alhamdulillah ditambahkan lagi situ taman. Datu masuk sini. Itu Datu Zul kita, beliaulah yang selesaikan bangunannya, tanahnya, tukangnya, duitnya, semuanya. Jadi sehingga acara ini dapat berlangsung dengan nyaman. Alhamdulillah perbaikan-perbaikan, tambah kolam, tambah situ taman, kemudian tuh tempat makan, alhamdulillah semuanya selesai. Tapi insyaallah kami sudah bincang dengan Datu, bulan Ramadan akan kita buang yang di situ supaya nanti pemandangan kita lebih nyaman sekaligus juga akan memberikan ruang lebih leluasa.
Mungkin pada suatu ketika ada tuh kita buat sayap lagi, sini boleh buat sayap dia tuh. Itu pikirlah macam mana buat sayap, tapi bawah tuh tetap macam tuh keadaannya. Jadi kita bikin sayap supaya luasana di sini lebih leluasa lagi. Itu mungkin nanti ke depannya insya Allah. Jadi kami ucapan terima kasih atas nama peserta semuanya kepada semua pihak dan secara khusus kepada Tadudul yang memberikan fasiliti ya, yang walaupun masih ada kekurangannya, tapi alhamdulillah cukup lumayan sehingga dapat berlangsungnya acara kita dengan baik. Hadza wabillahi taufik. Mungkin ada sedikit arahan dan bimbingan daripada pembawa acara kita untuk makan malam kah, minum malam kah, atau langsung tidur kah, atau hadza wabillahi taufik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum. Jadi insyaallah masih boleh bersama nanti bulan ringan ya. Sabtu malam ini dan seterusnya kita istirahat untuk kembali berjam-jam dari jam 4 hingga pagi esok, dan insyaallah 4 jam itu kita dah mula bersolat tahajud dan terus ada waktu pagi insyaallah.